Warja Bakti atau juga dikenal dengan nama Haruman adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sebagian besar masyarakat adalah berprofesi sebagai petani, di mana 55% dari total penduduknya adalah lulusan SD. Sumber daya air yang melimpah serta keberagaman hasil perkebunan masyarakat desa Warja Bakti merupakan potensi besar yang sekaligus dapat menjadi pedang bermata dua, tergantung pada cara pengelolaannya. Dalam pemanfaatan sumber daya air, sayangnya masih banyak dilakukan secara konvensional tanpa pengetahuan konservasi dan keberlanjutan sumber daya air tanah. Data kuantitatif menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap air hujan mencapai 72%, sementara 85% lahan agroforestry utama mengalami defisit air selama musim kemarau. Ini adalah daerah Parabon, Desa Warja Bakti, tepatnya di Cimulek ya, Kampung Cimulek. Jadi di sini Geofisika Unpad sudah mengabdi dari 2019 sampai tahun ini 2025. Salah satu ini dibangun untuk kebutuhan masyarakat petani hutan untuk memberikan pengairan pada wilayah pertaniannya mereka. Juga ada petani yang sedang beraktivitas. Ini adalah lahan pertanian yang menggunakan salah satu sumber airnya dari revitalisasi embung. Secara geologis, daerah Desa Warja Bakti ini berada pada ketinggian sekitar 1.430 meteran di atas permukaan laut. Lokasinya berada pada sisi barat Gunung Malabar, gunung tertinggi dari berbagai gunung yang melingkupi cekungan Bandung. Kalau kita lihat di sana ada dataran rendah, itu adalah bagian dari cekungan Bandung bagian barat. Secara hidrologi, Big Catchment ini, Gunung Malabar ini berkontribusi besar pada kebutuhan air untuk cekungan Bandung di bagian selatan. Hasil kajian terkait pengelolaan sumber daya air di desa yang terletak di lereng Gunung Haruman ini melaporkan dua permasalahan krusial, yaitu pertama, ketidakmerataan distribusi air akibat adanya mikrosesar di bawah permukaan yang memotong lapisan air tanah pada tempat-tempat tertentu, sehingga menyebabkan beberapa daerah atau lokasi tidak mendapatkan suplai air tanah yang memadai. Kedua, infrastruktur yang menua menyebabkan kebocoran mencapai 35% dengan kehilangan air total 40% atau 15 sampai 30% evaporasi, 20% kebocoran pipa, dan 5% pemborosan saat penyiraman. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam ketiadaan teknologi dan minimnya pembiayaan perbaikan infrastruktur. Target konkret program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengurangan water waste sebesar 50% dan penurunan kerusakan pipa dari 35% menjadi kurang dari 10% dalam 1 tahun pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan adalah berbasis solusi terhadap permasalahan. Pertama, solusi teknologi untuk efisiensi air dan pencegahan kebocoran, yaitu implementasi sistem irigasi presisi berbasis IoT yang terdiri dari sistem kontrol, otomatis berbasis sensor yang terintegrasi dengan aplikasi mobile pada jaringan pipa HDPE berdiameter 3 inci, sepanjang 1.200 meter, dan tahan terhadap tekanan tinggi untuk mengganti infrastruktur lama. Pengaliran air ke daerah yang kekurangan air dilakukan dari daerah yang memiliki surplus sumber mata air. Kedua, revitalisasi embung dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi distribusi air. Selanjutnya dilakukan penerapan sistem monitoring kebocoran berbasis sensor, penggunaan katup otomatis untuk mengatur aliran air pada embung dan reservoir, serta pemetaan digital jaringan distribusi. Teknologi ini memungkinkan deteksi kebocoran, pengendalian distribusi yang lebih akurat, dan pengurangan kehilangan air. Ketiga, solusi kelembagaan dan kapasitas masyarakat sebagai model masyarakat cerdas air. Kami membentuk kelompok pengelola air masyarakat atau KPAM yang terdiri dari 10 anggota terlatih dengan pembagian peran spesifik, yaitu terdapat tim pemantau kualitas air, tim perawatan infrastruktur, dan tim pencatatan data.